Kedatangan aku dari Kuala Lumpur, dari Malaysia, tujuannya satu aja. Aku ingin beri kebahagiaan kepada suami isteri, kepada siapa saja yang butuh kebahagiaan. Dia suruh Aisar balik pergi Malaysia lah, dia cakap. Dia cakap yang kau bukan artis dekat Indonesia, jangan cari fame di sini. Kenapa nangis kamu? Akhirnya YouTuber Malaysia bersuara terkait soal Mas Aisar Khalid disuruh pulang ke Malaysia. Dan saya pun juga mendapatkan beberapa komentar ketika membahas Mas Aisar Khalid berbagi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi sahabatku semua, supaya kita jangan sering salah paham, supaya kita punya pemikiran objektif. Jadi jangan salah paham. Ketika influencer daripada Malaysia datang ke Indonesia, sudah berbuat baik, sudah berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Ketika Mas Aisar Khalid jalan-jalan selalu memberikan pengalamannya, ya kan, ketika berada di Indonesia, berbagi dengan orang-orang yang mungkin cari barang-barang bekas. Ini kan sungguh sangat luar biasa ya. Beliau orang luar negara, tapi sifat kepeduliannya begitu sangat luar biasa. Namun di sisi lain yang saya buat heran, yang membuat saya heran, kenapa sih masih ada netizen yang mencibirnya? Untuk netizen yang suka mencibir, suka menghujat, stoplah. Kalau kalian mau berbagi dan kalian buat konten, itu juga sah-sah saja, nggak ada yang melarang. Justru itu sesuatu yang baik. Sebab kalau kita beramal, kita secara terang-terangan, itu juga nggak ada masalah. Dan anehnya, kenapa netizen Indonesia selalu meributkan soal Mas Aisar berbagi di Indonesia? Salahnya itu apa? Dan berikut beberapa komentar netizen. Aisar Khalid baik tolong orang susah di Malaysia daripada di negara lain. Aisar datang ke Indonesia selain membantu, tapi dia cari warga kita yang miskin, dipublikasikan ke media. Maksudnya gimana sih? Orang berbagi kebaikan saja, pikiran kalian itu yang bukan-bukan. Tolonglah untuk sahabatku semua, hargai Mas Aisar Khalid ketika beliau sudah memberikan pesan-pesan yang sangat positif, pesan-pesan yang sangat baik. Lantas, apakah kalian menghujatnya dengan seperti itu? Pantaskah kalian berkata-kata seperti itu? Ini masih banyak beberapa komentar lagi ya. Kalau saya nggak percaya orang Malaysia hanya gimmick, pura-pura bagi uang, bantu orang, susah deketin puji hanya untuk cari view lebih besar, cuan besarnya. Gimana sih? Mas Aisar Khalid datang ke Indonesia untuk deketin Fuji. Yang benar aja. Sebelum mendekati Fuji, Mas Aisar Khalid itu sudah berbagi banyak di daerah-daerah yang ada di Indonesia, terutama di daerah Medan. Beliau sering ke Medan bolak-balik, sering berbagi di daerah sana. Bahkan pada saat hari kemerdekaan saja, beliau juga berbagi begitu sangat luar biasa. Dan itu juga disambut masyarakat di sana dengan penuh sangat meriah. Apakah salah Mas Aisar Khalid berbagi di Indonesia? Ya nggak salah. Pada faktanya ketika orang yang dibagi Mas Aisar sedikit rezeki, mereka pun sangat bersyukur, bahkan sampai menangis. Kalau di Malaysia orang-orang cari barang bekas atau cari rongsokan itu jarang banget ya. Tapi kalau di Indonesia kan banyak sahabatku semua. Dan Mas Aisar Khalid pun waktu itu jumpa dengan orang yang cari barang bekas, kemudian dibagi rezeki, orangnya pun sampai menangis. Pantaskah kalian masih mengata-ngatakan Mas Aisar Khalid hanya buat konten lah, hanya inilah, hanya itulah? Tentunya kita harusnya terinspirasi. Oke, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Sebenarnya sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang berbagi di Indonesia itu bukan hanya Mas Aisar Khalid saja loh. Usahawan-usahawan daripada Malaysia itu sering ke Indonesia berbagi kepada teman-teman yang memerlukan. Apakah salah? Ya nggak salah. Lalu kenapa divideokan? Divideokan supaya kita mengikuti jejak mereka apabila kita diberi rezeki yang lebih. Aisar,
Gue aja nggak ngerti Aisar tuh yang mana sih? Nggak kenal kan? Enggak. Ya memang nggak terkenal, dia bukan artis. Lah terus ngapain? Suruh balik tuh ke negaranya Malaysia. Wow. Oke. Ngapain cari pamor di sini? Balik lu Aisar. Oh gitu. Gua nggak demen sama lu. Mental kamu tuh Damn, kamu nampak? Apa yang dia marah betul dekat Aisar, men? Apa Aisar buat? Kenapa dia macam, kok balik lah, apa buat sini? Boleh jadi yang dia jealous dengan Aisar sebab nama Aisar sekarang meletup. Kalau Aisar, dia itu kan punya penonton selama dia tetap bagi-bagi duit hasil dari judi online. Ah, there you go, See? Halo guys, aku lagi sama cintaku. Waduh, akhirnya Raja Bangsawan lebih cantik daripada Loh, Fuji. kan aku nggak capek kalau di jalan. Aku capeknya nemenin kamu tidur. Ngelonin mulu. Selamat kembali. Yes, macam kamu nampak dekat title, kita kembali lagi kepada topik Aisar Khalid. Saya pun tidak tahu kenapa, tapi DM saya banyak yang DM pasal Aisar sekarang. I don't know why. Maybe dia topik hangat sekarang. Tapi sebelum kita start, macam biasa kata-kata untuk hari ini. Ingat guys, kadang cinta bukan tentang mencari kesempurnaan, tapi menerima segala kekurangan dan menjadikannya keindahan bersama. Gitu. Makin deep man, makin deep, makin pro kita berkata-kata. Now what's poppin' everybody, it's your boy Carlo Lito, keep from Borneo. Welcome back for another video. So kita ada upload video right beberapa hari yang lalu berkenaan dengan Aisar Khalid. Lepas dari itu ramai yang DM saya minta pendapat saya pasal ni pula, hal ni. Saya pun kurang pasti apa benda apa yang berlaku, tapi saya adalah cek link yang korang berikan dekat saya, and then dia hantar saya dekat video-video short, video-video pendek. And then saya tengok video tu, this guy dia macam marah betul dekat Aisar man. I'm not sure dia ni apa, TikToker, influencer, artis daripada Indonesia, I don't know. Maybe saya tidak berapa aktif jadi saya kurang pasti, saya tidak kenal dia siapa. Tapi di sini katanya dia hina Aisar Khalid, korang punya idol man. What the heck? Dia suruh Aisar balik pergi Malaysia lah, dia cakap. Dia cakap yang kau bukan artis dekat Indonesia, jangan cari fame di sini. Something like that, macam tu lah. And also saya ada nampak juga video yang dia cakap hasil duit-duit yang Aisar gunakan untuk bantu rakyat-rakyat dekat Indonesia. If you guys don't know, itulah konten Aisar yang laku sekarang, di mana dia hulurkan bantuan dekat orang yang memerlukan dekat Indonesia. Tapi di sini dia cakap yang hasil duit-duit yang dia keluarkan untuk buat konten-konten macam tu adalah hasil daripada duit judi. Wow, itu adalah satu allegation, tuduhan yang sangat yang boleh diambil tindakan. Oh gitu kan. Nah, mau cakap banyak pun saya pun tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Sebab tu di sini saya mau cari tahu, kita cari dulu video-video ni, and then kita check out video ni bersama dan kita berikan pendapat kita bersama. Korang on, let's go. Kamu itu selalu menjadi kontroversial ya. Everyday. Everyday ya. Everyday, every time ya hidup Yeah. kamu ya. Selalu kamu public figure, tapi ngehujat public figure juga itu Iya. apa sih? Maksudmu tuh apa gitu Karena loh? gue itu artisnya artis. Aisar. Gue aja nggak ngerti Aisar tuh yang mana sih? Nggak kenal kan? Enggak. Ya memang nggak terkenal, dia bukan artis. Lah terus ngapain? Suruh balik tuh ke negaranya Malaysia. Wow. Oke. Ngapain cari pamor di sini? Balik lu Aisar. Oh gitu. Gua nggak demen sama lu. Mental kamu tuh Damn, kamu oke nampak? Apa yang dia marah betul dekat Aisar man? Apa Aisar buat? Kenapa dia macam, kok balik lah, apa buat sini? Boleh jadi yang dia jealous dengan Aisar sebab nama Aisar sekarang meletup, ataupun yang kedua dia mau market sebut nama Aisar auto beginilah viral kan. Semua yang kau lah daripada Beyond apa semua yang dorang Aisar buat di sana, nama dia meletup dekat sana, right? Kita kena akun benda tu, right? Nama Aisar sangat panas dekat Indonesia sekarang. Kebanyakan orang kau cakap, oh kau kenal Aisar Khalid, yes, dorang kenal dekat Indonesia. So maybe dia mau mencela dekat nama, ataupun dia betul-betul benci Aisar. I don't know why. Kalau korang tahu kenapa benda ni jadi, tolong let me know dekat comment section, okay? Mari kita continue. banget ya. Iya, Ini memang. banget ya. Saya memang di- Jadi nggak apa namanya untuk mengomentarin seorang artis atau public figure itu terus aja ya. Terus. Maybe ini adalah karakter dia suka kecam-kecam artis, right? Ataupun jadi kontroversi, ataupun dia punya karakter macam jenis mulut lantang lah begitu kan. Dia kira diva dekat Indonesia, Alif Syukri dekat Indonesia. Syukri. Boleh lah, mana-mana lah kan. Kalau Aisar, dia itu kan punya penonton selama dia tetap bagi-bagi duit hasil dari judi online. There you go, see? Jadi nanti kalau dia lama-lama itu kan akan habis duitnya ya. Bukankah itu satu tuduhan? Nanti kalau udah dia nggak bagi-bagi lagi, udah orang nggak nonton dia lagi, dia pun kebingungan cari konten, dia pun redup, hilang di telan bumi. Paling ya cuman 6 bulan setahun juga orang udah lupa gitu. Tapi beda kalau Raja Bangsawan Satria Mulia Pathaudi ini, dia udah punya konten, udah punya konteks, udah punya image, udah punya ciri khas, udah punya likers, netralers, haters, udah punya penonton setia. Tuh. Jadi memang Raja Bangsawan ini akan ada selama media sosial ada.
I'm sorry, saya tidak boleh stand mulut macam ni, man. I swear to God, bro. Oh, man. Kamu tahu gak jenis-jenis lembut nih, dia orang punya mindset macam mana? Kita susah mau, dia bikin geram, tapi macam mana? Kalau kau cakap 1 tambah 1 adalah 2, dia akan cakap tidak. Jawapan dia 1 tambah 1 perpuluhan bla 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 dekat ujung 2. Macam tu, faham tak? Dorang-dorang ni jenis, man, I cannot. I don't know, man. Sebab itulah mungkin Aisar, sebab saya cari Aisar punya respon tidak keluar apa-apa. Sebab itulah mungkin Aisar diam, kan? I mean, what do you have, bro? Apa lagi kamu buat? Mulut-mulut macam ni, you can't win an argument with this. Dorang tidak pernah salah, man. Right? Kalah-kalah mulut perempuan, man. Wajahnya akan terus ditonton Rere Jelita di Kampung Non Julimat. Halo guys, aku lagi sama cintaku. Waduh, Kita akhirnya landing. Raja bangsawan lebih cantik daripada Loh, Fuji. kan udah tahu tuh tulisannya di mana. Kayak Nah, semalam doang ayangnya ya. cantik dari Fuji, guys. Nanti Tuh. takut ini sih ya, takut rame ya. Sayang cium dong pipi aku. Ih, Capek ya. Berapa jam perjalanan? 2 hari 2 malam. Dari 2 malam. Aku nggak capek kalau di jalan. Aku capeknya nemenin kamu tidur. Ngelonin mulu. apa nih? Apa kita tengok nih, geng? Ya, sakit otak. What? Cinta banget sama dia. Kenapa? Karena dia mirip idola aku. Siapa? Tapi aku cinta sama kamu bukan karena idola aku ya. Tapi pas pertama kali lihat, ini mirip Karisma Kapoor, idola aku yang Karisma atau Karina sih? Karisma kakaknya. Kakaknya. Kamu miripnya kakaknya. Oh, kakaknya. Dulu lagunya yang Dil to Pagel He Dil di Banah. Nah, dia mirip. Masih Saya geram sudah. So dia memang macam ni kah dia punya perangai? Macam mana what? Maybe kita tidak kenal dia siapa, right? Tengok dia cakap saya punya sayang cantik dari Fuji. Muka dia macam Kareena Kapoor. Oh my god. Maybe memang macam ni dia punya karakter, guys. Kita give it a benefit of a doubt. Sekali tengok dekat OKU macam mana tu. Si Aisar mah mukanya tua, guys. Itu mah itu masa umur dia 24 mukanya kayak 35. Iya guys, jadi kan ada video. Saya bukan mau judge, orang bilang kan saya bukan mau menyebelahi Aisar. Saya pun ada beef juga dengan Aisar Khalid zaman dulu-dulu. Kalau orang tahu masa itu kamu tahu lah kan. Tapi dia cakap yang muka Aisar ni macam orang tua, dia cakap macam tu. Kamu tengok muka dia. Jangan marah, saya just cakap, right? Lebihkan berfikir daripada berbotox. Anyway, kesimpulannya di sini lemas, geng. Oh my god, lemas badan saya tengok video-video dia. So kesimpulannya di sini, geng. Kalau secara jujur lah, secara jujurnya dari apa yang saya nampak dekat video-video dia ni saya rasa macam saya cakap saya tidak kenal dia, tapi dari first impression apa yang saya nampak dekat video tu, saya rasa yang dia ni jenis suka kontroversi, man. Dia nampak yang nama Aisar Khalid laku dekat sana sekarang. Panas nama dia di sana. Jadi kau sebut saja akan terkait. So maybe sebab tu dia cari hal dengan dia, right? Part of market. Okay, dia mau market. Maybe itulah dia punya karakter dekat social media. Kita tidak tahu kan. Saya pun kurang pasti juga macam saya cakap, tapi ini just pendapat dari apa yang saya nampak tadi. Saya cari respon daripada Aisar, saya belum jumpa lagi yang official punya respon. Tapi saya just mau advice lah kan. Aisar, man. Aisar, hey listen man, here's the thing. Saya tengok dekat komen di mana-mana video yang berkenaan dengan Aisar Khalid. Ada ramai juga orang yang suruh dia balik ke Malaysia. Saya dengar yang dia akan berada di sana sampai habis tahun ni. Mas Aisar difitnah, disuruh balik ke Malaysia, membuat konten di Indonesia, manfaatin orang Indonesia. Ini hal yang sangat disayangkan ya, apabila ada influencer daripada Malaysia ketika sudah berbuat positif di Indonesia, masih saja ada orang yang memfitnahnya. Lebih-lebih yang bikin saya terheran-heran, Mas Aisar ini sabarnya luar biasa loh. Kalau Mas Aisar orang nggak sabar, perkataan dari mulut netizen tersebut yang konon katanya raja bangsawan, tapi saya tidak pernah melihat dia berbagi-bagi atau beramal kepada orang-orang yang memerlukan, sampai-sampai buat fitnah Mas Aisar berbagi uang itu hasil uang judol. Waduh, ini parah. Mas Aisar itu sabarnya luar biasa. Kalau Mas Aisar nggak sabar, itu dilaporkan orang tersebut boleh masuk penjara loh. Dengan tuduhan fitnah, dengan penyebaran berita bohong, berita hoak, mencemarkan nama baik seseorang, itu bisa kena hukuman loh. Tapi luar biasanya lagi, Mas Aisar tidak
pernah menanggapinya. Respect untuk Mas Aisar. Dan pada faktanya inilah kebaikan Mas Aisar ketika di Indonesia. Beliau bukan hanya sekedar berbagi sendiri, tetapi pekerjanya pun juga disuruh berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Hingga guru Indonesia membuat menangis anak muda di Indonesia. Ada apa ini? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. 2000. Apa kerja sama orang atau sendiri punya nih? Tiga orang. Dua orang? Iya. Kenapa nggak buat sendiri? Modalnya nggak ada. Oh. Mahal. Oh, kalau kayak ini berapa modalnya? 150. 550.000. Iya. Misalnya kalau kamu dapat 550.000, kamu beli bisa nggak? Bisa. Ya udah, aku bagi kamu uang, kamu pergi beli, boleh? Iya. Boleh? Boleh. Jadi esok kamu bawa sendiri aja? Iya, Om. Kamu punya anak punya? Alhamdulillah ada, Om. Berapa orang anak kamu? Anak saya 2. 2 orang ya? Iya. 4, 5, 6. Nih, 600.000. Alhamdulillah Rabbil alamin. Masya Allah. Semoga Insya Allah. Amin. Jangan pandang umur. Amin, bos. Kenapa nangis kamu? Allah. Sampai menangis bapaknya. Siang malam cari barang bekas atau cari rongsokan. Saya jadi di siang malam mau 100.000. Kemudian di jalan Iya. anak Iya. Coba. Belum ini kerja apa? bangunan. Bangunan. Kenapa nggak kerja bangunan lagi? Nggak ada itu kosong. Nggak ada apa? Nggak ada bangunan lagi Oh, kosong. nggak ada bangunan lagi. Iya. Apa lah, ini dari kamu hari ini kan. Ya Allah, antar saya. Iya. Saya dari Malaysia saya. Apa lah, kita Malaysia kah Indonesia kah sama. Kita manusia harus manusia manusia. Saya pun pernah rasa juga hidup yang susah. Jadi kan kita bantu orang, insya Allah Allah bantu saya juga. Oke, nggak apa-apa. Ini buat anak kamu. Nah, Masya Ya, Allah. semoga lancar usahanya, Om. Amin. Dan ini adalah salah satu pekerja Mas Aisar juga ya. Beliau pun juga disuruh berbagi. Belum. Kenapa nggak pakai sendal? Nggak punya sendal. Ini siapa anak ya? Saya ada sendal juga nih. Nggak pakai? Oke. Ini cari rongsokan. Belum dapat. Biasanya satu hari berapa pendapatan kakak kalau cari rongsokan kayak gini? 30.000. Ya, suami mana ibu? Pergi mana? Katanya ngomong kerja tapi sampai sekarang belum pulang. Berarti kakak ditinggali suami. Di rumah juga ada 2. Oh, 2 di rumah. Hal apa yang paling sedih bagi kakak? Jika lo nggak punya uang jajan sama sekali buat Buat tadi 4 tahun. Yang di rumah 25 sama 27 tahun. 5 sampai 7 tahun. 30.000 satu hari ya. Kakak sini merantau. Tinggal di mana? Tinggal di sini. Kontrakan. Kontrakan. Berapa sebulan kontrakan? 700. 700. Apa keinginan terbesar kakak sekarang? Ya kerja. Punya kerja sedikit rezeki nah buat kakak Akan tutup mata dulu. Masya Allah. Oke kak, buka mata. Ini, ambil ya. Rezeki kakak ini. Terima kasih Bang Aisar Khalid rezekinya hari ini. Terima kasih banyak. Ini sangat membantu saya. Semoga Kak Aisar Khalid sukses selalu, sehat selalu. Amin. Dengan sedikit pun bantuan dari kita, semoga bisa membantu kakak ya kak. Ini udah cukup soalnya saya juga Lagi butuh ya? kontrakan. Ditagih sama ibu kontrakan tadi. Iya. Terima kasih banyak ya Allah. Alhamdulillah. Tempat nanti kita akan bagi hadiah lagi umroh kepada orang-orang ya. Bagi juga 20 juta untuk 20 orang. Bagi kalian jangan lupa untuk start live kita di tanggal 4. Oke guys, bye bye. Penjual keliling naik becak. Jual apa pak? Jual sendal ya? Boleh tak kita pinggir dulu sebentar? Di jam berapa pak? 8 pagi. Udah laku berapa hari ini? Belum jatuh aja. Belum satu pun laku. Setiap hari jualan kayak gini bapak? Berapa satu pak? 40. Bapak tolong carikan yang ganteng. Ada nggak? Saya warna hitam pak. Jadi satu 40.000 pak ya? Ada bilang nggak apa-apa. Boleh insya Allah ada hal pak. Oh ini warna hitam cantik juga ini. Ini masih ada? Air isi udah pernah pagi tahu. Oh mak, banyak kali isinya. Tadi biasanya sehari-hari dapat berapa penghasilan? Penghasilan itu dapat jualan. Ya, biasanya berapa pak? 200.000. Tapi nggak selalu dapat ya? Kalau nggak dapat kalau makan gimana? Makan. Hah? Kadang-kadang ada yang ngasih. Oh ada yang ngasih. Saya mau beli yang warna hitam pak. Coba dulu. Bismillah pak ya. Teng.
Ganteng, Pak? Ganteng pada pelakang. Oh, mak ganteng. Berapa? 40.000. Diskon lah, Pak. Hah? Jangan. Mau ambil. Iya. Orangnya mau dibungkus. Oh, jangan, orangnya jangan. Oke, nggak masalah. Nah, jadi ini penglaris. Ya. Nah, pantun dulu satu, saya bayar lebih. Ubur-ubur ikan lele. Oh, kami Jangan lupa follow, Le. boleh. Ya. Saya mau bayar. Di sini ada rezeki lebih sedikit. Ya. Bos saya bagi Aisar Khalid. Oh, terima kasih. 2, 3, 4, 500. Nih. Deh, mantap. Diambil, Pak. Diambil lah. Di tanggal 4 ini, 4 Juni, saya akan buat live juga, Pak. Live besar-besaran. Saya akan bagi-bagi duit nanti di situ buat pengusaha-pengusaha kecil. Yang pasti jangan lupa kalian nanti nonton live kita di tanggal 4 Juni. Dan jangan lupa follow Bang Aisar Khalid biar kita senantiasa berbagi ke orang-orang kita. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Oke, bye, Pak. Assalamualaikum. Jadi kalian berniaga begini sehariannya selalunya pendapatan berapa? Assalamualaikum. Ini niaga apa ini? Tumi gurita. Gurita itu yang gitu ya? Oh. Satu porsinya berapa ringgit nih? Berapa rupiah? Kantoi Ali. Berapa ringgit? Karena ini rupanya agak menakutkan. Bisa aku coba ini satu? Dulu boleh nanti aku lari mau. Gak apa-apa. Sudah berapa lama dagang di sini? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Oh gitu. Kalian suami istri ya? Iya. Oh, kok muda-muda sudah dagang gini? Gimana perniagaannya? Bagus. Pas ini sih makin agak sepi karena masih banyak yang dagang juga sih. Oh, couple pertama yang muda yang aku temui di Jakarta. Aku dari Malaysia. Aku ke sini Masya Allah. libur campur kerjaan gitulah. Oh, nanti dia dibakar gitu. Nanti dipotong, Dipotong dan bumbunya dia. ini baru dibubuhin. Oh, gitu. 2 kali bakarnya. Kenapa dia perlu 2 kali bakar ya? Biar matangnya rata. Oh, biar matangnya rata. Kalian sudah berapa lama berdiri rumah tangga? 10 tahun deh. 10 tahun. 12. Hah? Iya, sekitaran sini tuh 10 sampai 12 tahun. 18 tahun sudah nikah? ya. Oh, alhamdulillah. Sudah punya anak? Sudah Berapa orang? 3. Wow. Oh, Wow. Jadi sepanjang 12 tahun bernikah ini, bagaimana perasaannya? Hidup sebagai sepasang suami istri. Bahagia. Apa enggak ada cabarannya? Masya Allah. Pasti ada. Pasti ada. Apa cabaran yang bagi kalian yang agak berat gitu? Ekonomi. Jadi kalian berniaga begini, sehariannya selalunya pendapatan berapa? Tidak menentu ya, benar? Sehari bisa dapat 200.000, 300? Sampai 500? Kalau lagi weekend biasanya sih kita bisa ya Ini minim sih 500. Minimum 500. Anaknya umur berapa? Boleh saya tahu? Dia kelas 5 SD. 5 SD, artinya umurnya sekarang 11 tahun. Ya. Kalau yang nomor 2? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. 9. 9 sampai 8 deh lah. 8. Bagus. yang TikTok ini. Oh, Yang di TikTok. Udah. TikTok. Apa itu Ramai yang TikTok? kenal. Benar, aku nggak tahu apa itu TikTok. Berapa harganya? Makan? Ya. Mau langsung dimakan? Enggak apa-apa. Dibungkus. Dibungkus ya. Sejak kalian menikah, apakah kebahagiaan yang paling hebat yang pernah kalian rasain? Punya anak. Bagus. Sebagai ibu bapa ya, punya anak yang sehat. Nggak ada lebih nikmat dari itu. Ya, sudah dikasih rezeki 3 anak. Benar. Ribu. 30.000 bentar ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mau ya, aku ingin nanya lagi. Aku nggak puas hati. Karena kamu couple muda yang berkahwin umur 18 tahun. Ketika itu kenapa memilih untuk berkahwin pada umur? Oh gitu. Oke. Paham. Nama aku Syari. Aku dari Malaysia. Mohon ampun maaf ya karena bahasa Indonesia aku kurang baik. Jadi aku sedang coba karena yalah mau bicara sama kalian nanti kalian paham, mudah paham. Kedatangan aku dari Kuala Lumpur dari Malaysia tujuannya satu aja. Aku ingin beri kebahagiaan kepada suami isteri, Masya kepada siapa Allah. saja yang butuh kebahagiaan. Dan kalian menunjukkan kalian seorang satu couple yang power gitu. Untuk suami kamu, Bismillah, rasain apa ya di dalam ini? Rasa-rasanya? Nggak tahu, benar. Aku juga nggak tahu apa di dalam.
Ini aku Masya hadiahkan buat Allah. kalian. Semoga dengan hadiah ini memberi kebahagiaan buat kalian, memberi keseronokan, dan semoga rumah tangga kalian sehingga ke jannah. Mohon dijaga elok-elok ya. Amin ya Allah. Ini serius kan? Enggak. Nanti diberi Cincin berlian. Enggak mau, enggak apa-apa, beri kembali. Tunggu lagi. Sarungkan kata-kata manis cinta gitu. Enggak apa-apa. Masya Kamu sudah Allah. suami istri, apa di malunya? Apa? Kata-kata yang romantik. Kata yang romantis. Terima kasih sudah 12 tahun ini menemaniku. Bisa sayang sama aku. Jangan pernah Masya Allah. saya tetap. Nampak rezeki? Iya, makasih. Tahniah buat Mas dan Mbak. Ini rezeki dari Allah. Bukan dari aku. Dan aku Sampai sedikit nangis mbaknya. mau minta sedikit pertolongan gitu. Jika enggak keberatan. Di sini ada sedikit rezeki buat anak-anak kalian. Ya. Nanti dibawa anak-anaknya, dibawa makan yang enak-enak. Dibeli es krim, diberi kebahagiaan. Karena bila kita membahagiakan orang yang tersayang, pasti Allah bahagiakan kita. Ya. Ini untuk kamu. Itu dibawa. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Janji sama aku, bawa istri, bawa anak-anak, makan yang enak-enak, berehat, istirahat, di mana-mana aja yang kamu mau, di bila-bila masa aja yang kamu mau. Bisa Boleh ya? Oke, sehingga kita ketemu lagi ya. Masya Tak pengen Allah. buat, cuma doakan aku sehat aja. Sama-sama. Oke, jaga diri ya. Ya, jaga diri, Mbak. Jaga diri. Nanti dikirim salam sama anak-anaknya. Takat jumpa saya atau kakek dipanggil sini. Kakek tua Masya yang Allah. dari mana ya. Langsung beri cincin. Jaga dia ya. Oke, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mbak, Luar mana biasa TikTok, kebaikan Mbak? Sila Cikgu orang, Sari. Mbak. Sila orang. Aku nggak tahu apa itu TikTok. Itu TikTok. Ada TikTok. Ketika ada orang baik datang ke Indonesia, kemudian memberikan beberapa rezekinya untuk dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan, kita sebagai netizen harap-harap berkomentar yang positif. Jangan berpikiran yang negatif. Karena kalau kita berpikiran yang negatif, dampaknya itu juga akan kembali pada diri kita sendiri. Tetapi kalau kita senantiasa berpikiran positif, oh ya ini ada orang luar negara, tapi baiknya begitu sangat luar biasa. Dan daripada Malaysia, negara tetangga kita, negara serumpun kita, yang dimana Indonesia dan Malaysia adalah sebuah negara yang bersahabat sangat baik. Banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, kemudian banyak juga orang-orang daripada Malaysia melancong ke Indonesia, bahkan sampai berbagi kebahagiaan. Salah satunya Cikgu Sari. Beliau adalah sahabat kita daripada Malaysia. Ketika berkunjung ke Indonesia, sampai membuat anak muda Indonesia menangis terharu kepada beliau Cikgu Sari yang telah berbagi kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di Indonesia. Bukan hanya Cikgu Sari saja, bos-bos yang lain pun juga banyak ya. Orang-orang baik daripada Malaysia yang berbagi kebaikan di Indonesia banyak juga. Next video Bang Toa akan reaction semuanya. Nah, Mas Aisar Khalid juga begitu sangat luar biasa. Misi beliau dalam berbagi bukan hanya sekedar ratusan juta rupiah yang dikeluarkan, tapi sampai miliaran. Tentunya itu semua bisa memberikan inspirasi kita semua. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.